Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sahadi Putra, NIM 2008717, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar kewirausahaan, yang lebih tepatnya strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Perwirausaha dan usaha yang berhasil dan lestari pasti kuat dalam dua kegiatan besar itu. Adapun bagian-bagian dari strategi kewirausahaan adalah yang pertama, perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang memiliki mungkin diperoleh dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Adapun fungsi perencanaan usaha diantaranya: 1. Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. 2. Sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yang itu: yang pertama, aspek sumber dana. Dilihat dari asalnya sumber dana perusahaan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, pembelanjaan internal, ialah dana yang berasal dari perusahaan. Penggunaan dana ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, sebab tinggal ambil dana yang sudah tersedia perusahaan. Dalam penggunaannya harus diperhatikan biaya kesempatan. Ada 3 jenis sumber dana internal yang dapat dijadikan sumber keuangan perusahaan, yaitu penggunaan dana perusahaan, yang kedua penggunaan cadangan, yang ketiga penggunaan layanan tidak dibagi atau ditahan. Yang kedua, pembelanjaan eksternal, ialah 2 dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal mencakup dana dari pemilik entertain, pembelanjaan asing atau utang, dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modal. Yang kelima adalah dana venture atau dana dari perusahaan lain yang ingin menginvestasikan. 2 aspek rencana dan penggunaan dana. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam merencanakan penggunaan biaya, yaitu biaya awal. Yang kedua, proyeksi rancangan keuangan yang mencakup neraca harian atau disebut balance sheet. Kedua, laporan laba rugi atau disebut income statement. Yang ketiga adalah laporan arus kas, cash flow statements. Yang berikutnya, yang C adalah analisis peluang pokok, break even analysis. Yang ketiga, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Baiklah, masuk yang ketiga, teknik dan strategi pemasaran. Sesuai dengan definisi pemasaran, yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau produk, menentukan tingkat harga price, mempromosikan agar produk dikenal konsumen promotion, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen pledge. Dalam konteks ini, seorang wirausaha harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan lebih cepat daripada pesaing. Adapun perencanaan pemasaran, langkah 1, menentukan kebutuhan keinginan pelanggan. Langkah 2, memilih pasar sasaran khusus. Langkah 3, menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah 4, menilai strategi pemasaran. Bauran pemasaran. Setelah diketahui bahwa dalam hal pemasaran adalah hal penting untuk meneliti atau menyurvei kebutuhan dan kemampuan para pembeli,
berapa yang dibutuhkan, seperti apa daya belinya, di mana lokasi konsumennya, dan berapa jumlahnya. Semua itu penting bagi pemasaran produk baru. Berorientasi pada konsumen. Umumnya, usaha yang berhasil itu adalah memutuskan perhatiannya terhadap perkembangan produk demi kepuasan para pemilik kepentingan. Kepuasan itu ada prinsipnya sebagai berikut. A. Bila pelanggan kurang puas, maka secepatnya penuhilah kekurangan tersebut. Yang kedua, meminta saran pada pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Yang ketiga, bekerja sama dengan karyawan tentang apa saja yang harus dipenuhi, memuaskan para pelanggan. Dalam dunia usaha, persaingan adalah suatu kewajaran, sehingga bagi siapa saja yang tidak mau meningkatkan kualitasnya maka akan tertinggal dengan mereka yang selalu meningkatkan kualitasnya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sangat penting untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas ini sekarang telah menjadi strategi dan budaya perusahaan. Total Quality Management atau TQM. Mungkin sekian video saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.